Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Suprati SPD MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Jatirjo. Sebelumnya marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini tanggal 14 November 2024 semua dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara pada pagi hari ini, pada acara desiminasi ada susunan acaranya, yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain atau penutup. Itulah acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Ridwanullah wali syafaati Rasulillah ala hadinya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jatirjo, khususnya Bapak Abdul Rahman SPD. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat sehat. Selamat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditanggung dengan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kegiatan kita adalah diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek Sajalu Petra. Satu, jangan lupakan permainan tradisional dalam rangka peningkatan prestasi belajar melalui pendidikan kebugaran PJOK dan pemanfaatan aset sekolah oleh Bapak Abdul Ghaffar SPD. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas PKG PJOK, dan semoga dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan prestasi belajar anak-anak dan juga meningkatkan
pembelajaran khususnya di SD Negeri 2 Jatirejo dan meningkatkan prestasi atau kinerja dari beliau Bapak Abdul Ghaffar dan kita semua. Harapan dari Bunda, kegiatan ini nanti akan memberi manfaat yang positif untuk kita semua dan khususnya untuk pemateri hari ini. Sambutan dari Bunda cukup sekian. Ada salah bilang kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Suprati SPDMPD selaku Kepala Sekolah TN 2 Jatirejo, yang saya hormati Dewan Guru beserta karyawan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini kita bisa berkumpul dengan di sini dengan acara rancangan pembelajaran berbasis proyek rancangan pembelajaran berbasis proyek Sajaru Petra. Satu, jangan lupakan permainan tradisional, peningkatan prestasi belajar melalui pendidikan kebugaran PJOK dan pemanfaatan aset sekolah. Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana di hari akhir nanti kita nantikan doanya. Amin Allahumma amin. Sebelum ke Sajaru Petra, kita SBG dulu. Oke, SBG dulu, biar semangat kita SBG dulu. Nanti saya akan menyebutnya misalkan di dalam kelas 1 ini, yang pertama terdapat kipas angin, yang kedua ada lampu, yang ketiga ada jam dinding, gitu. Ya, terus gini, clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Tadi yang pertama satu di dalam kelas ini ada satu kipas, kedua, ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Nah, clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Oke, siap. Nah, itu berarti pertanyaannya, di kantor terdapat benda apa saja? Oh, lagi. Apa? Meja. Print. Parvi? Jangan lupakan yang ketiga. Oh, Parvi? Apa? Jam? Kursi meja. Bu Mika? Jangan lupakan yang ketiga. Oke, lagi gini. Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Di dalam ruangan kelas 1 terdapat ke nomor 1 itu ada kipas, kedua ada lampu, ketiga ada boleh jam dinding, boleh
Pokoknya ada di dalam kelas ini. Ya, oke? Udah mengerti? Oke. Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Nah sekarang tadi gimana pertanyaannya? Di kantor? Di kantor ada benda apa? Oh bu, clue-nya tadi udah jangan lupakan yang ketiga. Ayo berpikir. Lagi ya. Di kelas 1 pertanyaannya di kelas 1 itu terdapat benda pertama boleh apa aja di dalam benda ini di dalam ruangan ini boleh. Misal ke 1 meja, kedua kursi, ketiga salon boleh. Atau punya lu jangan lupakan yang ketiga. Boleh? Terus berpaham, ya. Gimana? Gak bisa jawab? Bisa. Punya jangan lupakan yang ketiga. Ya apa ya? Jawabannya adalah yang ketiga kipas angin boleh, yang ketiga komputer ada sih boleh. Punya tadi jangan lupakan yang ketiga. Boleh, tapi kan depannya yang ketiga jam dinding. Udah, oke. Tepuk tangan untuk semua. Lanjut ya. Malah keren. Oke, untuk kenapa saya memilih Sarjana Petra? Kenapa? Karena di sini saya latar belakangi dengan program ini dilatar belakangi oleh kebiasaan murid yang kurang bergerak akibat dari pengaruh gawai yang membuat mereka lebih senang rebahan untuk individualisme dibandingkan bergerak bermain bersama teman-temannya. Lainnya itu rendahnya keterampilan bergerak akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Kurangnya interaksi sosial, anak akan menciptakan mental individualisme yang dapat mengurangi tingkat kepedulian antara sesama. Ya, saya selama di sini saya pernah bertanya dari kelas bawah sampai kelas atas, silakan. Monggo, Pak Asyid. Dari kelas bawah sampai kelas atas saya pernah bertanya tentang kesibukan apa sih yang kamu lakukan di rumah. Kebanyakan menjawab, Pak, saya suka main game. Pak, saya suka main Mobile Legends. Pak, saya suka nonton YouTube. Nah, itu dari itu saya berpikiran, saya mau buat Sarjana Petra ini agar nanti para siswa di rumah bisa mempraktekkan. Nah, jadi nanti biasa nonton HP, main HP itu bisa berkurang. Seperti itu. Lanjut, tujuan program gerak interaksi sosial dan gotong royong pada anak dengan permainan tradisional yang menyenangkan melalui satu, jangan lupakan permainan tradisional. Nah ini Sarjana Petra ini diharapkan nanti anak-anak bisa bergerak dengan senang, bebas dan
bisa bermain dengan teman-temannya, bisa saling bekerja sama. Yang kedua, menyelaraskan kebugaran fisik untuk kemampuan kognitif siswa, sehingga mereka lebih fokus berinteraksi dan berprestasi dalam pembelajaran. Ini saya yakin ketika murid itu aktif, geraknya sekata, maka di dalam kelas pun dia akan berprestasi. Beda dengan anak yang pendiam, terus doyannya itu atur, menengah, itu kemungkinan besar untuk berprestasinya kurang. Lanjut, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yang pertama, siswa mulai belajar keterampilan gerak. Dari permainan tradisional itu, di dalamnya itu terdapat nilai-nilai gerak dasar lokomotor, gerak dasar manipulatif, dan gerak dasar lokomotor manipulatif, dan gerak dasar berpindah tempat dari titik awal sampai ke titik akhir. Yang kedua, siswa mulai berinteraksi dengan temannya. Ya, ini pasti ya, karena permainan tradisional ini biasanya berkelompok dan mainnya itu biasanya dua kelompok. Misalkan main bentengan, satu kelompok jaga, satu kelompok main, ya kan? Itu menimbulkan interaksi sosial antara murid itu sendiri. Yang kedua, siswa saling membantu. Ya, benar sekali, karena kerja kelompok di dalam permainan nasional itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan atau kemenangan. Maka berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya, merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah. Contohnya seperti ini, ya. Yang selanjutnya kita mensosialisasikan kepada peserta didik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya melaksanakan program. Selanjutnya evaluasi dan refleksi. Selanjutnya hasil meningkatnya keterampilan gerak siswa. Ya, ini dari permainan nasional ini, anak yang tadinya malas-malas diharapkan bisa meningkatkan keterampilan geraknya. Selanjutnya adanya interaksi sosial antara siswa. Lanjut, siswa memperlihatkan sikap gotong royong. Selanjutnya siswa jadi mengetahui macam-macam permainan nasional, ya. Di sini pasti anak-anak ditanya, kamu tahu nggak permainan nasional? Apa Pak? Kalau zaman kita dulu mesti tahu semua, ya Bu, ya. Tahu bentengan, tahu, ya kan? Kepala obat, tahu. Terus lompat tali, pernah. 12 pagol, pernah. Dulu saya main apa namanya tuh? Enggak Bu, yang kalau lihat pernah, yang batu dilempar dulu. Damparan apa? Damparan. Setingan. Kalau permainan tumpul itu namanya gempuran apa? Gempuran. Kalau batu sama batu tuh kayak berbarak kok. Angkle, ya angkle gini ya, Tapi kalau anak sekarang ditanya, ketiga kan, apa gimana? Oh, tak ngerti, makanya sangat-sangat perlu untuk belajar agar permainan ini bisa dimengerti oleh siswa. Lanjut, struktur program yang kita dalam komunitas belajar.
merupakan yang pertama merupakan kegiatan kurikuler di sekolah. Nah ini nanti permainan nasional ini bisa dilaksanakan mungkin di awal belajar atau di tengah atau di habis pembelajaran. Boleh nanti guru kelas boleh menyisipkan permainan ini. Misal untuk buat penyemangat kita kasih permainan apa itu Damon itu bisa. Oke, yang selanjutnya melibatkan siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5. Karena permainan nasional ini umum ya untuk semua orang itu bisa melakukan. Misal nanti kelas 1 juga mau dikasih berapa kali bisa. Kelas 2, kelas rendah berapa kali, kelas atas mungkin yang pakai adrenalin pakai apa? Egrang atau bakiak gitu. Ya, pasti seru. Lanjut, direncanakan mulai Januari 2025. Nanti insya Allah ya kalau bisa saya akan melaksanakannya di awal bulan. Nanti di 1 bulan itu saya akan melakukan satu kali dulu. Karena misalkan 1 kali itu efektif dan anaknya suka, nanti dibuat 2 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya melibatkan komunitas belajar. Ya, lanjut mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Ya, di sini ada aset fisik, aset manusia, dan sarpras juga boleh, lapangan juga termasuk aset. Dan selanjutnya mitra kerja orang tua murid, masyarakat sekitar. Dan ini kan pernasionalkan ini biasanya kan berbagai alat alat. Misalnya egrang itu butuh alat. Dan nanti orang tua siswa boleh minta tolong. Pak, kalau dia muridnya bermurid nanti kamu membawa 1 alat personal, bisa ngobrol kali boleh, ngobrol egrang 1 boleh, nanti ngobrol 1 lagi, jadi pas 2. Lanjut ya. Nah ini selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ada 4 aset yang dimiliki SDM. Yang pertama aset manusia. Yang kategori aset manusia yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Ya nanti apapun yang akan dilaksanakan harus minta izin dan akan dipertanggungjawabkan dari kepala sekolah. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Nanti guru menyiapkan bagaimana murid bisa melakukan permainan itu. Yang ketiga, itu peserta atau pemeran utama, yaitu yang dimaksud adalah siswa itu sendiri. Selanjutnya finansial itu dana bos ya. Boleh nggak Bu dana bos untuk pengadaan alat ini Bu? Boleh ya. Ya nanti kita tolong misalkan Bu mau Pak beli Japona gitu Bu. Apa Bu ya? Oh iya, itu beli Japona lah Bu. Beli Japona itu. Itu boleh belinya katanya karena budak boleh berarti nanti dikatakan budak boleh. Yang kedua fisik, dan kebetulan di SD kita halamannya 2, nanti bisa luas, nanti bisa main di halaman sekolah. Yang selanjutnya yang keempat sosial, hubungan di masyarakat sekitar sangatlah berpengaruh untuk berfamilia. Ketika anak itu sudah di sini diajarkan, nanti kalau di rumah masih dia mau bermain, orang tuanya juga mendukung, pasti permainan ini bisa berlanjut. Ya. Selanjutnya rencana evaluasi. Nah ini melibatkan warga sekolah.
pada sekolah ya guru, siswa, dan tenaga pendidik memberikan umpan balik terhadap program sekolah yang dilakukan minimal 1 bulan sekali. Nanti harus ada evaluasi tentang program ini maksudnya. Yang kedua, yang selanjutnya memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksi dan evaluasi program setiap akhir melaksanakan program. Dan nanti setiap kali melakukan perpres ini di akhirnya itu ditanya, gimana sih perasaan melakukan perpres ini sekarang tidak, apa yang kamu lakukan, apa yang didapat, apa yang tidak, gitu. Lanjut, kemungkinan dan tantangan. Program Saat Jalur Petra ini membutuhkan banyak sarana atau alat yang diperlukan untuk mensukseskan jalannya program, sehingga kekhawatiran jika sarana kurang program tidak akan berjalan sesuai rencana. Ya saya berarti kita tolong mohon sama Bapak Ibu Guru dan khususnya kepala sekolah nanti untuk sarana bisa solusinya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan murid dan wali murid untuk mensukseskan program Saat Jalur Petra. Selanjutnya, terima kasih. Ampun. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Boleh? Boleh. Terima kasih untuk waktunya. Setelah kita tadi memperhatikan paparan dari Pak Abdul Gofar, dari mulai rencana sampai refleksi sampai evaluasi dan yang seterusnya, yang pertama yang ingin kita sampaikan setelah dari paparan tadi, Pak Gofar sudah menyiapkan RPL belum? Iya, yang lebih spesifik dari program ini karena mengingat permainan tradisional itu banyak sekali. Yang pertama itu, yang kedua tingkat kemampuan siswa kelas rendah dan kelas atas juga berjenjang, tidak sama juga, artinya berbeda. Jadi nanti untuk langkah selanjutnya tolong disiapkan betul-betul program yang lebih teruji, yang lebih matang. Jadi karena direncanakan 1 bulan sekali, panjenengan nanti menyiapkan program yang jelas, misalnya tanggal berapa nanti permainan yang akan kita sampaikan ke anak, yang kelas rendah apa, kelas atas apa, terus nanti sarana yang diperlukan, begitu ya, lebih jelas. Harapan kita sih nanti program ini sangat menarik dan bisa sukses untuk kita laksanakan di sekolah kita. Itu saja dari Bunda, program yang lebih terinci. Jadi nanti bulan ini programnya apa, untuk kelas rendah apa, kelas atas apa, sarana yang diperlukan apa, nanti bulan berikutnya apa dan seterusnya. Begitu, terima kasih. Aku kita kembalikan ke pemateri. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali Ibu. Terima kasih. Untuk RTL kebetulan sudah saya buat untuk programnya yang jelas dari mulai Januari nanti, kemungkinan di akhir bulan ya saya akan melaksanakan kegiatan untuk kelas nasional ini. Untuk kelas rendah nanti saya sudah bagi kelas rendah itu bermain tradisional dakon dulu. Dakon. Untuk yang kelas tinggi 456 nanti karena kelas tinggi itu butuh adrenalin juga biar semangat, itu kita pakai enggra dulu. Nanti misalkan anak-anak nanti suruh bawa itu juga bisa. Tanggalan ibu ya. Untuk sementara tapi itu dulu Bu.
kelas bawah dakon, kelas atas Egra. Ya, seperti itu. Seperti itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang akan saya tanyakan itu sangat sederhana, Pak. Selama ini kan selama pandemi COVID sampai sekarang itu kan anak-anak dapat dikatakan gila gadget. Mau lepas dari gadget itu mesti harus bertengkar dengan orang tuanya. Nah, bagaimana yang akan saya tanyakan, bagaimana ya cara awal kita agar permainan tradisional itu dapat dikenalkan kembali ke anak-anak, sedangkan anak-anak saat ini kan sedang berada pada masa gila gadget seperti itu. Nah, apakah mudah ya untuk mengenalkan permainan anak-anak, permainan tradisional kepada anak-anak yang sudah kecanduan gadget itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nia. Pertanyaannya berarti bagaimana cara memperkenalkan permainan nasional ke anak-anak ya? Ya karena kita itu sebagai guru ya, berguru yang pertama, kalau guru kelas berarti nanti yang pertama kali kita lakukan adalah melihatkan melalui video dulu boleh, terus habis dilihatkan kasih ngerti ini loh nak permainan namanya permainan dakon, ya kan? Terus habis itu kita praktekkan dan dicontohi, dipraktekin terus dijak main seperti itu, ya. Terima kasih, Bu Nika. Cukup? Mungkin ada tambahan atau apa itu sudah membuat saya bisa berkembang lagi, tambahan atau apa? Silakan. Buja, silakan memberi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menindaklanjuti pertanyaan Bu Nina tadi, khusus kelas 1, 2, 3, kelas 3 yang nanti belajar lori akan dilaksanakan Sajaru Petra itu tentang permainan tradisional dakon. Otomatis anak-anak harus mempersiapkan 1 dakon, berarti paling tidak 2 anak 1 dakon. Jadi ya, nah jadi nanti dipersiapkan bisa ambil dari dana bos atau anak-anak disuruh membeli sendiri. Itu pertanyaan saya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan bagus dan lancar pada bulan Januari. Untuk bagaimana nanti sarana yang diperlukan itu, kalau ini juga untuk kegiatan pembelajaran juga yang nanti seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, setelah anak-anak paham, mengenal, tahu dan bisa melakukan permainan ini, nanti khususnya di kelas rendah itu di tiap kelas seperti yang sudah di lakukan dirinya di kelas 1 ini juga ada dakon. Tadi saya dapat informasi dari Bika, dakon itu harganya 10.000. Jadi nanti kita bisa handle dari dana bos
karena juga ini bisa untuk kegiatan anak-anak ya. Nanti untuk kelas rendah tiap kelasnya kita siapkan sesuai kebutuhan nanti berapa. Terus setelah itu kan nanti kegiatan masih bisa dilanjut. Jadi mungkin di kelas itu pagi anak-anak bisa main motor atau di laut istirahat atau siang. Dan masih juga ada kaitannya dengan pertahanan desa yang anak-anak sekarang sudah tidak belajar ya nanti dengan kita mengenalkan permainan tradisional ini pelan-pelan anak-anak perhatiannya akan beralih. Mereka akan asik dengan permainan barunya yang dengan pelan-pelan mudah-mudahan nanti juga akan anak-anak bisa melepaskan dari ketergantungan gawai atau gadget tadi. Jadi kita optimis saja, kita terus melangkah intinya untuk kebaikan bersama, untuk masa depan anak-anak yang lebih baik dan lebih gemilang. Terima kasih. Monggo. Mungkin kalau yang mau dapat lagi Bu Satri boleh. Saya bertanya, Saya kena. terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin ikut bersemangat bahwa olahraga permainan tradisional itu sangat mendukung pertumbuhan otak, dapat mencerdaskan karena berhubungan dengan otak saraf otak. Yang kedua membentuk karakteristik sikap dari sportif, jujur, tanggung jawab. Lihat saja anak yang suka olahraga dengan anak yang tidak suka olahraga. Pasti seperti itu kan Pak? Dan kalau diberi pertanyaan itu tetap yang suka olahraga daripada yang tidak suka bergerak. Maka segera mulailah. Tak sesuatu saya mau bergerak. Semangat Bapak. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih Bang Ali. Mau nambah lagi? Terima kasih. Saya akan pada seperti ini ya. Kalau teater itu bagus juga ya, tapi kan kalau teater itu kan kadang-kadang cenderung anak seperti ini. Kadang-kadang anak-anak laki-laki kadang-kadang belum tentu benar suka. Tapi kalau ada laki-laki ada yang lain seperti buat itu ada untuk bersama. Bukan ada untuk jalan bersama. Oh, ya. Iya, aku tiga bisa ya. Terus ada lagi misalnya main lereng untuk agak atau main apa tuh itu sekali sebenarnya pemain berbulan itu. Karena kalau anak perempuan selain apa begini selain sama itu adalah dari bekelan ya. Untuk dari saya. Sebenarnya waktu itu rumahnya murah. Kan mereka kalau rumahnya kalau apa dengan itu agak mahal. Kalau bekelan ini pakai bubur bukan terus kita harus beli atau harus apa tuh harus main dulu kita juga dari saya Wabarakatuh. Untuk yang lain sudah mau cukup?
Cukup. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, acara ini adalah sudah paripurna dan saya selaku pembawa acara mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang khas. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.